Halo sahabat Miyako, masih di edisi Ramadan, Miyako akan membagikan satu resep ide berbuka nanti nih untuk sahabat Miyako di rumah bisa banget menikmatinya bersama keluarga atau orang-orang terdekat di rumah. Penasaran gak resepnya apa? Tonton terus ya videonya sampai habis. Halo sahabat Miyako, balik lagi sama aku Jenny dan Chef Rama tentunya. Nah, masih di edisi Ramadan nih, Miyako akan membagikan satu resep yang pastinya sahabat di rumah nih bisa dibuat pada saat bulan Ramadan. Nah, ini udah ada bahan-bahannya. Kita hari ini mau buat apa sih, Chef? Nah, Kak Jenny hari ini spesial banget karena bulan Ramadan. Kita biasa masak buat buka puasa, buat sahur. Nah, hari ini saya ingin membuat masakan dari Timur Tengah. Wow. Gitu, yang tentunya enak, sehat, dan juga yang pasti tuh mewah. Wah, Gitu. ini aku udah gak sabar banget nih, Chef, untuk masak nih. Jadi langsung aja kita masak sekarang. Yuk, Oke, kita akan membuat nasi kebuli kambing. Nah, di sini udah ada bahan-bahannya ini ya, Chef ya. Yes, betul banget Kak Nah, Jenny. ini ada bahan apa aja nih? Aku Nah, lihat juga ada berasnya beda ya daripada beras biasanya. Betul. Jadi kalau misal untuk nasi kebuli kita menggunakan beras long grain. Oke. Gitu. Atau biasanya kalau misalnya umumnya tuh pada nyebutnya tuh basmati rice. Basmati rice ya. Gitu. Dia juga teksturnya dia lebih panjang-panjang gitu Iya. ya, Chef ya. Dan nanti tuh hasilnya juga akan kayak perak gitu. Oh, gitu. Nah, Oke, jadi yang oke. selain nasi, yang kita siapkan adalah bumbu halus. Bumbu halus nih. Nah, ini ada bumbu halusnya. Antara lain, kita ada bawang merah, bawang putih, jahe, lalu ada rempahnya itu kita menggunakan ada ketumbar, lada putih, terus ada jinten, ada pala, ada kayu manis, terus ada kapulaga dan juga star anis. Jadi semuanya full rempah. Nah, di sini juga udah ada yang dihaluskan ya. Tuh, Yes. sahabat Miyako bisa lihat. Nah, ini untuk porsiannya sendiri ini bisa disesuaikan aja nanti ya, Chef ya. Bisa. Kalau misalnya sahabat Miyako mau buat lebih porsinya besar, bisa nanti ditambahkan kayak gitu ya. Dan ini ada daging kambing ya, Chef Daging ya. kambing tentunya. Wow, Kayak enak banget. Nah, dah. selain itu nanti juga di sini untuk isiannya kita juga ada nih yang pasti ada bawang bombay, lalu ada daun kari. Wow. Nih, biasanya kalau misalnya di Indonesia tuh di pasar kalau misalnya mau cari daun kari kita nyebutnya salam koja, Kak. Oh, salam koja. Gitu. Berarti kalau misalnya nyarinya daun kari ada gak? Dia Nggak biasanya ada. Nah, kalau bingung misalnya ya? itu biasa kalau misalnya di tempat udah Padang gitu kan, dia nyebutnya salam Salam koja. koja. Nah, lalu ada kismis Kismis. Oke. dan juga ada serai yang nanti kita akan geprek. Dan yang paling penting untuk si nasi kebuli ini yaitu adalah minyak samin, Kak. Oh, minyak samin. Kalau misalnya udah ada yang dilelehkan gitu sebenarnya bisa apa enggak? Atau harus yang bentuknya masih padat gini? Dilelehkan juga boleh Oh, karena kan dilelehkan. nantinya pada saat pembuatannya ini kita pakai untuk menumis si nasi ini. Oh gitu. Wah, jadi lebih wangi lagi gitu ya, Yes. Chef ya. Oke, untuk step yang pertama kita ngapain dulu nih, Chef? Nah, untuk yang pertama mungkin kita akan merebus daging kambingnya. Oke. Oke, karena tadi step pertamanya kita akan merebus dagingnya. Iya, betul. Kita langsung aja nih. Ya, boleh dipersilakan. Siap. Nah, oke sahabat Miyako, jadi untuk daging kambing yang baru kita beli, itu alangkah baiknya kalau misalnya gimana sih kalau misalnya tidak boleh dicuci. Jadi tipsnya adalah kita dengan menggunakan teknik blanch. Oke. Nah, blanch itu untuk mengeluarkan si kotoran-kotoran dari daging kambingnya, Kak Jenny. Nah, langsung aja kita mau blanch berarti daging kambingnya ini ya, Yes, Chef ya. untuk membuang kotorannya. Siap. Nah, jadi sahabat Miyako, yang harus kita siapkan adalah air. Airnya secukupnya aja ya, Chef ya. Secukupnya aja, Yang nggak penting usah dagingnya banyak-banyak. sampai lumayan terendam gitu Terendam dan juga kotorannya keluar sampai berbusa, nanti kita saring. Oke. Nah, lalu setelah seperti itu, nah kita siapin lagi air rebusan yang kedua untuk mengambil kaldunya untuk nanti pembuatan si nasi kebulinya, Kak Jenny. Sip, coba yuk kita nanti ini kita tunggu berarti sampai mendidih Sampai baru mendidih. dagingnya dimasukin nanti dia bakal keluar dengan sendirinya untuk Ya, busanya kotoran-kotorannya kayak gitu. Jadi memang ini tuh daging tuh memang udah nggak boleh dibilas dicuci pakai air juga nggak boleh ya, Chef ya. Jangan, Kak. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya nih kita kayak lebaran Idul Adha gitu kan. Nah, itu biasanya daging merah itu kita bisa kalau misalnya dalam
ditaruh di freezer itu bisa tahan 1 sampai 2 tahun sebenarnya. Oh gitu. Iya, kalau misalnya di dalam freezer tapi dalam keadaan ya udah belum kena air. Iya, belum kena air. Gitu. Jadi ada namanya kontaminasi bakteri. Kalau misalnya sudah kena air, terus kita cuci, terus kita taruh freezer, nah itu akan terkontaminasi si dagingnya ini gampang mudah busuk. Mudah yang ada ijo-ijo gitu kan Nah, kadang kayak kan. gitu. Itu sudah kena air. itu udah Gitu. Oke, jadi ini bener-bener tips yang bermanfaat banget nih sahabat Miyako. Jangan Yes. lagi membilas atau mencuci daging ya, Ya. terutama untuk daging merah gitu ya chef. Tuh. Ya. Nah, Kak, ini udah mendidih nih. Oke, ini udah mendidih, kita Nah, langsung masukin setelah udah aja. mendidih, kita masukin dulu yang pertama. Ya. Nah, ini jangan terlalu lama sampai dia berbusa, kotorannya keluar. Kita bilas, langsung kita masuk lagi. Oke, kita tunggu. Nah, Kak Jenny, kalau misalnya udah berbusa seperti ini, nih lihat kotorannya ya. Jadi kita tinggal Nah, Bener-bener saring. langsung disaring aja tuh. Lihat tuh sahabat Miyako, yang kiranya kita bersih ternyata enggak loh. Iya, keluar. Tuh busanya dia jadi berubah. Oke, ini. Nah, ini sebentar aja, teknik ngeblanch itu hanya cuman sampai dia berbusa, hilang busanya. Nah, lalu kita tinggal saring, Kak. Oke, ini langsung kita saring aja kayak gini. Sudah seperti ini, selanjutnya adalah teknik yang kedua, baru kita Baru bikin merebus. proses masaknya. Kita rebus sampai empuk. Oke. Gitu, sampai empuk ya, Kak. Nah, Kak Jenny, untuk ngerebusnya ini, kita tinggal tambahkan daun salam, sereh, dan juga jahe. Oke, Gitu, Langsung untuk menghilangkan aja bau kita. perengusnya. Salam. ada 2 ya, masing-masing 2 ya. Untuk jahenya ya kurang lebih dia disesuaikan aja ya. Disesuaikan dari besar dagingnya. Nah, oke. Terus jahe. Oke, lalu kita rebus sampai dagingnya empuk gitu ya, Chef. Iya, dengan menggunakan api kecil aja, Kak. Oke. Nah, terus kita tambahkan sedikit garam. Garam aja cukup ya, Chef ya, nggak usah tambah bumbu-bumbu Cukup. apa lagi gitu. Karena kan di bumbu halusnya itu udah penuh Oh iya, rempah kan. penuh rempah bener-bener. Ini Oke, kita diam aja. aduk sampai rata, baru kita tunggu aja sampai Dagingnya dia empuk. Nah, setelah daging empuk, kaldunya kita ambil. Nah, si dagingnya itu kita potong dulu kecil-kecil, nanti kita taruh di dalamnya, di atasnya dengan menggunakan rice cooker Miyako tentunya. Ya, MCM 586BH nih tuh cantik banget ya. Jadi ntar kalau misalnya udah empuk, maksudnya udah masak, ditumis segala macam, baru nih terakhirnya dimasak menggunakan Magic Warmer Plus MCM 586BH gitu sampai Kayak ini kita tunggu sampai empuk, kita tutup. Oke, kita tunggu sampai Nah, ini kita udah merebus. Ini tuh kita pakai kompor Miyako nih, Chef. Tipenya kompor 1 tungku ya, dia itu yang tipe KG201C. Terus juga ini pancinya kita pakai Miyako cookware juga yang saucepan 18A. Bagus ya, Kak, Iya, warnanya? bagus banget. Nah, ini dia udah ada bibir tuangnya. Jadi kalau misalnya kayak tadi tuh kita nuangnya, kita mau saring, dia nggak bakal tumpah-tumpah gitu, Wow. memudahkan banget. Terus juga dari tadi kan Chef pegang-pegang nih ya, Si gagangnya tuh ya. nggak Iya, Kak. panas ya. Iya nih, tuh. Iya tuh. Lihat ya. tuh sahabat Miyako. Nyaman banget. Jadi ini tuh bener-bener aman, nyaman dan memudahkan sahabat Miyako pada saat masak-memasak gitu. Nah, si kompornya juga kan nih, Kak. Nih apinya juga kenceng banget. Iya, kencang banget meskipun dia hanya 1 tungku aja ya, tapi dari tadi kita masak kayaknya satu cepet gitu ya. Cepet banget makanya. Nah iya, nah terus ini kita mau lanjut nih ke step sambil menunggu si dagingnya empuk, kita mau ngapain lagi nih Chef? Nah, selanjutnya kita untuk isian si nasi basmatinya Ya, nih, Kak, nasi boleh. keburinya. Nah, itu isiannya kita ada Bawang bombay. Kita ada bawang bombay. Nah, ini kita tinggal iris aja nih, Kak. Diiris aja, kalau misalnya yang suka bawang bombay boleh lebihan, nggak apa-apa, nggak masalah ya Chef ya. Tapi kalau misalnya ada mau diganti bawang putih gitu gimana Chef? Enggak deh, kayaknya Enggak kalau ya, disebut bawang kurang putih. masuk Jadi gitu aromanya ya. juga nggak keluar Tidak jadinya ya. gitu. Jadi harus pakai bawang bombay. Bombay. Nah, lalu si serai kita geprek. Serainya ini bener-bener yang berempah banget ya, aromatiknya sangat Strong. kuat juga, iya. Betul. Hanya Ini digeprek sudah. aja. Nah, selanjutnya kita tinggal cuci berasnya. Yuk, Oke. kita cuci dulu.
Nah, ini berasnya udah kita cuci nih ya Chef ya. Yes. Terus juga ini kayaknya udah ngebul-ngebul nih, udah ada asap-asapnya, kayaknya udah empuk nih. Nah aku tuh biasanya Kak di rumah Kak, aku tuh ngerebus bisa sampai 1 jam. Oh gitu. Nah tapi ini kayaknya baru setengah jam sampai 45 menit kayaknya udah empuk. Udah empuk, cepet banget ya. Memang dia proses masaknya tuh emang lebih cepat nih Chef ya. Tuh, ini daging-dagingnya. Untuk dagingnya mau seberapa banyaknya itu kembali lagi ke porsi sahabat Miyako nih di rumah mau masaknya banyak apa gitu. Nah ini kita ngapain lagi nih Chef? Nah ini dagingnya setelah sudah empuk seperti ini, nanti ini untuk isian di atasnya. Oke. Gitu. Wah mantap banget Nah ya jadi ini. kalau misalnya sahabat Miyako mau olah lagi nih, misalnya si daging ini mau jadi semur, mau jadi rendang, atau mau ditumis aja, nah itu udah bisa. Udah bisa. Gitu. Oke. Nah oke selanjutnya kita mau potong kecil-kecil nih. Oke, dipotong dulu kecil-kecil. Tuh lihat Kak, udah empuk banget nih. Ya. Empuk banget loh ini sahabat Miyako ya. Bisa dilihat. Nih kalau misalnya sahabat Miyako bisa lihat di sini. Tuh. Bener-bener effortless banget loh. Ya, dan ini juga agak lumayan gede-gede aja ya Chef ya, biar lebih Iya. berasa gitu dagingnya. Jadi bisa langsung satu porsi ngambil satu kayak gitu Kak. Bener-bener. Nah ini yang nggak tahan adalah panasnya. Iya, karena ini bener-bener tuh lihat masih beras banget, tapi chefnya langsung potong. Nah ini udah Kak. Nah selanjutnya kan di sini ada sisanya adalah Iya, sebagai kaldunya. kaldu. Itu yang kita akan pakai untuk pembuatan si nasi kebulinya. Jadi ini bukan pakai, kan biasanya kalau kita masak nasi pakai air biasa ya. Kalau misalnya ini kita langsung pakai kaldunya, jadi Kaldunya. lebih mantep lagi. Banget tentunya. Oke yuk sekarang kita buat nasi Oke, kebulinya. sekarang kita akan bikin nasinya ya. Ini menggunakan MCM 586BH nih ya Chef. Tuh warnanya lucu banget, warnanya soft pink. Tuh ya, dia itu pancinya juga baru nih Chef, dia pancinya nanol berlian hitam, jadi beda banget. Nggak ada nih yang punya, cuma Miyako Itu aja. apa Kak? Keuntungan dari berlian hitam itu apa? Nih, kalau panci nanol berlian hitam ini dia itu anti lengketnya 10 kali lebih tahan lama nih Chef. Nih langsung aja kita buktiin nih ya, anti lengketnya itu emang kayak gimana sih? Ini kan udah bumbu halus ya Chef. Ini bumbu halus. Nih, kita akan langsung masukin aja. Ya, ini bumbu halusnya nggak pakai minyak ya Chef ya? Nggak pakai minyak ya? Nggak pakai minyak, tapi tenang aja Chef ya. Meskipun ini nggak pakai minyak, tapi dia nggak bakal lengket, nggak bakal tuh yang namanya kayak lengket tuh ya. Oh, iya. Bisa dilihat nih sahabat Miyako, bener-bener tuh. Dia nggak pakai minyak sama sekali, tapi dia nggak lengket. Nah kan biasanya kalau misalnya yang biasa-biasa gitu ya panci anti lengket, kalau misalnya ini dikerok begini masih ada keraknya Masih ya? ada keraknya, nempel-nempel. Kalau ini enggak sama sekali. Karena kalau misalnya kita biasa masak aja nih Chef, ini tuh dibersihkannya tuh hanya cuman pakai tisu aja Chef. Kalau misalnya mau anak-anak kos, Nggak usah pakai spoon itu ya. Nah itu juga sebenarnya nggak diperbolehkan sih untuk disikat pakai kawat. Iya gitu. pasti mau apapun itu mau lapisannya apa juga Bener. kalau misalnya kita pada saat cucinya pakai sikat yang kawat ataupun yang bagian hijaunya itu yang kasar itu pasti akan Nggak boleh ya habis sahabat Miyako, juga. itu yang Betul. bikin nanti jadinya lopek-lopek gitu loh, rontok jadinya. Kak Jenny, by the way ini aku kayak berasa ini deh masak di pan karena gede banget nih. Iya kan, dia bener-bener karena ini tuh kapasitasnya lumayan besar nih Chef. Untuk berapa liter Kak? Untuk beras ya 1,8 liter, tapi nanti untuk kapasitas nasinya dia 5 liter. 5 liter? Iya, karena kan kalau misalnya kita masukin dia, itu dia kapasitasnya hanya 1,8 liter. Tapi begitu nasinya kan nasi naik tuh, ntar dia udah masak, udah matang, jadinya dia kapasitasnya 5 liter gitu, cukup besar. Jadi kalau misalnya sahabat Miyako nih di rumah mau masak langsung untuk sekeluarga besar juga bisa gitu. Terus udah gitu warnanya lucu banget. Warnanya lucu banget. Ini kalau misal ini ya bulan puasa ini bulannya bulan Februari, ini aku kadoin nih buat Iya. pacar aku nih. Valentine. Wah, warna apa? Kalian ya. Pinknya tuh manis banget Baby gitu ya. pink, dia tuh full soft baby pink kayak gini, emang lucu banget. Dan juga nih, nah terus ini desainnya juga lucu dan lebih memudahkan. Karena kan tadi kita bukannya itu ke atas ya Chef, biasanya kita ke samping tuh. Nah ini tuh dia karena ada soft touch openingnya tuh, jadi tuh lebih gampang. Oh, Jadi kalau gampang misalnya mau ngambil banget. dari sini, ngambil dari sini. Bisa ya, nggak Bisa, usah dari repot segala begini arah, ya. bener. Oke. Nah terus kalau misalnya ini Kak tonjolan ini nih fungsinya buat apa sih? Nah ini tuh magic tonjolan, jadi membuat nasi tuh gak gampang basi. Oh, Terus juga oke. dia perputaran uapnya tuh dia
keluarnya juga lebih maksimal. Berarti Nah, ini kira-kira udah matang nih ya, Chef. Udah wangi Ya. banget nih, Chef. Ini bumbu halusnya sudah matang Kak Jenny. Nah, untuk tahap selanjutnya kita tinggal masukin si dagingnya ke dalam lagi. Langsung masukin daging-dagingnya. Nah, lalu kita masukin bawang bombay. Bawang bombay. Nah, lalu kita masukin si berasnya. Berasnya. Berasnya pastikan udah dicuci bersih ya, sahabat Miyako. Jangan nanti, oh berasnya basmati kayaknya nggak perlu dicuci deh. Emang warnanya kayak gini, enggak. Harus dicuci ya. Paling tidak 2-3 kali bilasan aja itu udah cukup ya, sahabat Miyako. Tuh. Nah, kemudian kita masukin apa lagi nih, Chef? Nah, udah selanjutnya kita masukin daun kari. Dan karinya seberapa tuh, Chef? Itu kira-kira 10 biji. Ya, 10 helai gitu ya. 10 daun 10 daun. 10 biji. Nah, lalu kita masukin serai, Kak. Serai. Lalu kita aduk dulu nih. Sampai merata dulu nih ya, Chef ya. Yes, betul. Sampai si bumbu halusnya tadi kecampur juga sama nasinya. Nah, setelah gini, sudah tercampur gini, kita masukin minyak saminnya. Minyak samin. Nah, minyak samin ini bisa dimasukin pada saat proses masak, juga pada misalnya selesai masak. Oke. Gitu, jadi pilihannya. Boleh nggak sih si minyak samin ini kita masukin belakangan? Boleh. Nah, karena ini saya ingin mengeluarkan aroma si saminnya ini, jadi saya masukin pada saat proses masak. Oke. Jadi memang lebih enak tuh pas sebelum masak ya, Chef ya. Ya. Jadi dia semuanya tercampur rata, aromanya jadi lebih wangi lagi gitu ya. Betul. Wah, tuh aduk sampai merata ya, sahabat Miyako. Jangan sampai ada yang menggumpal juga tuh di bawah ya. Ya, takutnya over jadi rasanya. Oke, nih aku lihat-lihat udah tercampur rata banget nih, Chef. Yes. Selanjutnya kita mau ngapain nih? Nah, selanjutnya kita mau masukin si kuah kaldunya. kuah kaldunya. Si stoknya. Nah, untuk perbandingannya Kak Jenny, ini perbandingannya adalah biasanya kan normal kalau buat nasi biasa itu 2:1 ya. Ya kira-kira 2 ruas gitu Ya. kan. Nah, kalau misalnya untuk nasi kebuli ini itu perbandingannya 1,5 gitu. Karena kenapa? Karena kita nanti nasi kebulinya inginnya tuh teksturnya tuh perak. Oh, perak. Kayak gitu. Iya, jadi airnya nggak kayak biasa kita masak nasi gitu ya. Yes, betul. Oke, itu kita ratain dulu ya sampai benar-benar merata ya, sahabat Yap, Miyako. jadi bisa ngukur. Oke, nextnya kayak kita mau seasoning nih ya, Chef. Yes, betul. Jadi untuk nasi kebuli ini kita seasoning dengan menggunakan garam. Garam. Ini jangan terlalu banyak, karena kenapa Kak? Karena nanti pada saat udah matang, kita lihat dulu nih dia asinnya semana. Nah, kalau misalnya memang kurang asin, kita bisa tambahin lagi, di-adjust. Oke. Oke, lalu ada lada. Kira-kira untuk 1 kilo ini 1 sendok makan. 1 sendok makan ya, jadi tadi garam 1 sendok makan, lada 1 sendok makan. Dan ini apa nih, Chef? Ini penyedap rasa. Penyedap rasanya juga 1 sendok makan aja, udah Nah, cukup. tinggal kita aduk lagi. Diaduk sampai rata nih. Udah. Wangi banget. Nah, selanjutnya kita tinggal tutup. Lalu kita Langsung tinggal masak. gas. Oke. Udah kita tinggal beres. Begitu aja. Wah, ini bener-bener simpel banget ya. Simpel Jadi banget. ini tuh kaya rasa, bumbu juga, dan juga pastinya beda dari yang lain ya. Jadi kita kayak menu berbuka biasanya kan mungkin resepnya atau ide masakan kita gitu-gitu aja. Jadi kalau ini kita ada ide baru nih, bisa masak nasi kebuli ini. Jadi pada saat sambil nunggu buka puasa Kak Jenny, ini kan udah bisa ditinggal. Iya. Kita bisa ngerjain yang lain Iya, gitu kan bener. sambil nunggu beduk Iya, gitu kan. misalnya mau sambil bikin es-esan lagi. Betul, gitu bikin ya. tajil Iya, kayak bener gitu. banget. Oke, ini kurang lebih berapa menit nih, Chef, kita tunggu? Ini sampai dia matang. Sampai dia cetek. Naik ke atas. Oke, kayak kita gitu. tunggu ya, sahabat Miyako. Yuk. Oke, Chef, nih kayaknya juga udah lampunya udah berubah menjadi warmer lagi nih. Udah Jadi kayaknya naik udah, ya ke atas. iya udah matang. Yuk langsung aja kita. Aromanya udah kecium Iya, banget ya Kak udah Jenny kuat ya. banget, udah bikin lapar gitu Sahabat ya. Miyako, kita cek semua. Hanya tinggal tekan. Langsung. Udah. Tuh, ya. lihat sahabat Miyako, bener-bener ini full daging juga, aromanya bener-bener kuat banget. Enak banget, ini langsung aja kita pindahin nih, Chef, yuk. Yuk, kita langsung porsiin. Tuh lihat kapasitasnya gede banget Iya, ya dari si. kapasitasnya besar banget. Dan ini tuh beras basmatinya ini bener-bener lebih panjang-panjang loh. Tadi kan sebelum matang dia udah panjang. Ini lebih panjang lagi. Wow, tuh. Bener-bener semuanya berbumbu. Jadi ini
Cocok banget nih buat sahabat Miyako di rumah ya, bikin untuk sekeluarga. Porsinya kan ini besar cukup banget. Ini Iya, untuk bisa sampai buat 10 orang Kak Jen ini. cukup banget. Apalagi kalau misalnya lagi diet ya, wah itu bisa 15 orang kayaknya sih cukup ya. Tuh, ini wangi banget. Nah juga sedikit tips buat sahabat Miyako, kalau misalnya sahabat Miyako bertanya nih Kak Jen, Chef ini boleh nggak sih kalau misalnya pakai santan? Nah kan Iya. gitu kan, karena kita kan bikinnya nggak pakai santan biar nanti setelah berbuka kan kalau misalnya makan yang santan-santan kan bener. takut yang punya mah atau gitu kan takut naik. Nah ini makanya kita buat yang tanpa santan. Tapi kalau misalnya sahabat Miyako mau buat menggunakan santan, boleh aja kok. Boleh aja. Jadi nanti kalau misalnya pakai santan nih, dimasukin santannya itu pas proses yang di mana tuh, Chef? Tadi yang pada saat masukin kaldu. Oh, masukin kaldu. Gitu, tambahin aja santan atau mau susu kayak gitu. Cuman kayak gini aja juga udah enak banget Iya. nih, Chef. Oke, nih udah di plating ya, tuh enak banget. Ini wangi banget sih Chef Aromanya dari ya. tadi ya. Ini Chef udah mau taruh apa nih? Aku tinggal garnish, terus ini ada side dishes-nya, kita ada acar asinan dan juga emping. Cocok banget, sekarang kita taruh garnishnya dulu ya. Oke, Nah boleh. ini garnishnya bisa, nah untuk sahabat Miyako, bisa garnishnya menggunakan daun kari yang kita goreng, ataupun mau pakai bawang goreng nih, biar ada Indonesia. Iya. Nah itu boleh juga. Tapi kalau ini langsung aja pakai daun karinya gitu Iya. ya Chef ya. Jadi digoreng sebentar sama api panas. Wah itu jadi aromanya juga keluar banget. Bener-bener udah gak sabar banget nih untuk buka puasa dan nyobain. Tuh. Jadi deh. Udah jadi nih sahabat Miyako ya, bener-bener enak, simple dan juga ini tuh porsiannya banyak. Jadi sahabat Miyako juga bisa buat nih di rumah untuk dinikmati bersama keluarga. Gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya mau yakin pasti matang, yakin enak, nih pakai nih. Pakai Magic Marble Plus Miyako MCM 586BH. Tuh. Oke, segitu dulu aja masak-masak kita. Tapi sahabat Miyako jangan lupa untuk selalu tonton ya video-video resep lainnya edisi Ramadan di YouTube-nya Miyako, Miyako Official Channel. Dan jangan lupa juga untuk selalu follow sosial media Miyako di bawah ini. Dan sama satu lagi, jangan lupa recook ya di rumah ya, karena ini resep mudah dan juga enak tentunya. Oke, bye. Dah. Sampai di video selanjutnya.